What up, Discuss Folk? Balik lagi sama kita di konten apa, Tih? Diskusans. Kita sekarang episode 200. Bercanda terus. 2. Mulai. Iya. Nggak baru episode 2. Oke, Diskusans yang episode 2 ini kita bahas apa nih, Bang? Bahas apa nih kita? Apa ya? Kira-kira kita kan selalu gimana ya? Mengikuti yang terdekat ini loh. Jadi karena kemarin tanggal 4 Oktober ada Hari Binatang Sedunia. Dan 15 Oktober ada Hak Asasi Binatang. Wah, masa nggak tahu binatang? Berarti kita bahas tentang binatang. Udah lihat ya, hostnya ya udah menampilkan wajah-wajah binatang. Ini lihat nih. Aduh, brengsek ya. Oke, kita jadi hari ini bahas tentang binatang ya. Para kawan-kawan terdekat, para disku folks. Idih, keren deh kalimatnya deh, Bang. Setelah kita kelar post kemarin tuh kan ada 2 posan, Bang. Yang posan konten LV dan FYI. Yang LV tuh kita bahas tentang hak asasi binatang. FYI apa, Bang? Betul. Yang FYI itu kita bahas tentang positif dan negatifnya dari kebun binatang. Udah. Berarti kita kayak nggak nyimpulin kayak callback dikit lah ya, kita ngingetin para diskus ya, callback kita yang kemarin nih. Boleh. Di hak asasi binatang gitu kita bentar nih, gini gitu. Lu tahu nggak, Bang? Di Indonesia. Apa nih? Serius nih, Bang. Ini udah mulai serius nih, Bang. Serius, oke. Sip. Di Indonesia nih, Bang, ada regulasinya loh, Bang. Regulasi apa? Yang mengatur soal kesejahteraan hewan. Oke, gue bacain biar pada tahu nih. Disku folks di luar sana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, Pasal 66 mengatur soal kesejahteraan hewan. Disebutkan untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Undang-undangnya udah ada. Udah ada undang-undangnya. Yang pasti berarti nih hewan punya hak asasi. Lu tahu nggak? Hewan punya 5 hak asasi itu, tahu nggak? Coba silakan, Bang, dikasih tahu, Bang. Ya. Jadi hak asasi hewan itu ya bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, bebas dari rasa takut dan tertekan, dan juga bebas mengekspresikan perilaku alami gitu. Dan bebas bersuara. Bersuara. Iya, betul banget. Manusia untuk demokrasi. Tapi kan kalau hewan tidak bakal dong didengar. Apalagi manusia ya kan. Jadi hari ini Bang, kita pengen undang yang satu dari awal. Yang satu itu pasti dari FKH, Fakultas Kedokteran Hewan. Cakep. Yang satu lagi ini dari pemelihara hewan. Sebutannya apa ya? Pecinta hewan mungkin. Nah mungkin enaknya kita undang apa nih duluan? Kayaknya kita yang serius-serius dulu ya, biar kita punya berilmu nih. Kita undang FKH dulu masih. Cakep, boleh. Nih kita ini dulu ya, kita calling dulu ya untuk calling. FKH ini. Nah, ya halo. Ya mantap kan. Halo Kakak Ayu Zahra. Coba. Kakak ini mukanya kayak orang tepat waktu banget ya. Kelihatan dari background-nya jam. Dari background-nya udah jam ya. Iya, background-nya udah jam. Orangnya tepat waktu kan. Bisa aja. Mungkin lagi ada gangguan kali di daerahnya. Jadi jaringannya kurang baik, jadi udah nggak santai. Boleh Kakak Ayu nih diperkenalkan namanya siapa, panggilan bla bla bla, boleh di mana, coba. Oh iya, kenalin, aku Ayuni dari FKH UB.
angkatan 2020. Aku baru semester 3. Tuh, keren banget. Sore lucu-lucu gitu. Loh. Masih aja, Bang. Iya, udah. Ayo, lu. Cukup. Coba, Bang. Kira-kira nih, Iya. kan kita sebagai orang awam nih, dan para penonton kedokteran hewan tuh belajar apa aja sih Kak Ayuni? Ini dipanggil apa ya? Ayuni. Ayuni aja, oke. Kak Ayuni di sana belajar apa aja sih Kak Ayuni? Kalau sampai semester 3 ini sih udah belajar anatomi. Habis itu juga udah belajar parasit, patologi sama imunologi. Itu sih yang intinya. Oh, berat. General ya, Pembahasannya itu berat. semua. Oh, itu general buat Ya. Oh, masih dasarnya ya. Generalnya dia kayak udah fokusnya kita banget itu ya. Iya, aduh. Coba lu pertanyaan apa nih, Bang? Kalau kedokteran nih susah nih, Bang. Susah banget enggak ini sih ya. Kita juga kasih pertanyaan yang general dulu deh. Kira-kira tantangannya apa sih di kedokteran hewan tuh? Ya kan sih kayak lu pasti bingung lah, nggak pernah lihat atau teman-teman gue juga nggak ada gitu kan yang di kedokteran hewan. Itu tantangannya apa sih di kedokteran hewan itu? Sebenarnya kalau tantangannya sendiri sih mungkin jauh lebih rumit dibanding kedokteran umum ya, karena kan kita juga mempelajarinya lebih banyak spesies hewan. Oh, tuh. Dan dari anatominya aja tuh beda-beda gitu loh setiap hewan. Tapi kalau misalkan untuk kedokteran hewan sendiri itu belajarnya pakai kadavernya sendiri apa pakai hewan hidup? Kayu. Pakai kadaver. Oh. Kadaver apa nih? Kadaver. Coba kayu nih dijelasin. Coba kayu nih. Kadaver apa sih? Aku kan tuh jadinya gua kan ini awam banget ya di dunia hewan. Jadi kan sebenarnya karena aku baru semester 3 juga dan selama ini kan COVID ya. Jadi kuliahnya kan masih online. Selama ini tuh cuma ditunjukin preparat hewannya aja. Oh, belum. Kita nggak pernah lab langsung, kita nggak pernah. Belum praktek langsung. Tuh, Bak. Yang susah juga sih kalau sekarang lagi online kan. Udah, Bak, langsung aja, Bak lah. Jangan pakai lama-lama. Tuh, Bak. Pertanyaan apa lagi, Bak? Sih kita, Bak. Perbedaan pelajaran nih, Bak. Bahkan tuh kayu nih. Kira-kira perbedaan pelajarannya sama kedokteran yang kedokteran umum ya? Kedokteran umum. Iya. Ya itu sih, tapi kalau misalnya dari segi imunologi, parasit, kayak gitu penyebab penyakit mungkin itu masih sama ya, nggak jauh beda. Tapi karena kita kan hewan, spesiesnya lebih banyak. Dan spesies tuh beda gitu. Jadi lebih bedanya tuh di anatominya sih sebenarnya. Anatominya ya. Ntar kayak misalnya nih lagi ngebedah kelinci ginjalnya di kiri, ntar bedah kucing ginjalnya di atas, nih beda-beda gitu Ti. Berarti bisa disimpulin kalau ini lebih kompleks nggak sih? Kan iya, lebih kompleks. Tuh. Iya. Pusing banget. Berarti emang. Makanya mungkin nggak banyak orang yang pilih kedokteran hewan juga karena itu sih lebih kompleks pelajarannya. Lebih kompleks. Kayu ini sendiri kenapa tiba-tiba mau milih kedokteran hewan? Kedokteran hewan. Bagus banget emang. Sebenarnya awalnya cuma karena aku punya banyak kucing di rumah, jadi senang sama hewan aja gitu, terus pengen bisa ngerawat sendiri. Awalnya gara-gara itu aja sih. Oh, trigger awal. Basic ya orang-orang suka sama hewan, suka sama kucing gitu ya. Iya. Terus pengen keren. Oke, Bak, langsung aja Bak kita tanya dong. Nih, jadi kan kita kemarin udah bahas-bahas tentang apa sih, Bak? Kita Bak konten kita itu bahas tentang hewan-hewan gitulah ya. Karena kan di 15 Oktober itu kan ada Hari Hak Asasi Binatang gitu kan ya. Di 4 Oktober juga kemarin ada Hari Binatang Sedunia. Nah, itu menurut jadi gitu. Lu jadi gitu aja sih. Nih, menurut lu sendiri nih hak asasi binatang di Indonesia tuh udah pada tahu belum sih orang-orang, apa cuma kalangan tertentu aja sih? Mungkin masih kalangan tertentu aja ya, karena di Indonesia tuh masih banyak kasus yang kayak hewan tuh banyak yang disiksa bahkan sama pemiliknya sendiri tuh kan disiksa gitu, banyak yang kayak gitu.
Jadi mungkin masih banyak orang yang belum paham betul tentang hak asasi itu. Oh, masuk akal. Masuk Berarti akal. bisa ini dong, bisa kita sambungin kalau misalkan kan masih banyak yang desain dan lain-lain, dan akhirnya dimasukin ke kebun binatang. Nah, menurut Kak Yuni sendiri tuh kebun binatang tuh berdampak positif atau negatif ya? Buat binatang Kebun itu sendiri. binatang itu kan lebih ke exotic animals ya. Jadi dia tuh lebih kayak ngerawat hewan-hewan yang liar gitu. Jadi kan dia tuh tempat melestarikan ex situ gitu kan, di habitat. Jadi melestarikan hewannya tuh bukan di habitat aslinya. Jadi itu baik banget sih, maksudnya karena kan banyak hewan yang di habitat aslinya tuh punah karena diburu kayak gitu. Jadi dengan dimasukin ke taman safari atau kebun binatang kayak gitu, ya itu keputusan yang baik kayak gitu. Tapi kan kayu ini nih, pernah tahu ini dia kayak ada di kebun binatang mungkin kayak kandangnya yang gak layak gitu loh, kayak misalnya dia dikasih kandang kekecilan kah, atau nggak dirawat kebersihannya, terus kayak nggak dikasih makan, kayak terus kayak buat pertontonan makannya dia kayak dituntut buat disiksa lah supaya nurut segala macem. Itu gimana kira-kira pendapat kayu nih? Mungkin itu ada beberapa kebun binatang yang kayak gitu, itu menurut aku sih kayak kurang perhatian dari pihak pemerintahnya sih. Pihak pemerintahnya kurang terjun langsung untuk meriksa tiap kebun binatang kayak gitu. Jadi ada yang hewan yang sampai bahkan hampir punah di kebun binatang itu sendiri kayak gitu. Dan itu buat sisi buruknya kebun binatang. Kalau misalkan seperti kita sih paling yang di posan kemarin kita itu ada kayak membiakannya, ada buat apa tuh kayak bank sperma apa? Buat membiakan pasti ada sperma gitu ya. Nah, nih ini menarik nih Kak Yuni nih. Coba nih ya. mungkin udah tahu ya kan. Gimana ya nyebutnya? Kayak tata cara atau bukan tata cara sih? Cara pengerjaan. Cara pengambilan. Gitu. Kenapa? Gimana? Itu kan berhubungan sama ini kan, dia tuh mau apa sih namanya, memperbanyak populasinya kan. Jadi dia ada yang namanya bank sperma itu ya. Iya betul. Kalau di kira-kira Taman Safari Indonesia itu udah ada ya bank sperma. Itu juga, tapi dia tuh buat harimau sih yang aku tahu selama ini. Berarti buat harimau. Nih mungkin agak pertanyaan agak tidak serius sedikit ya. Cara ngambilnya gimana sih? Serius sedikit. Cara ngambilnya gimana sih? Cara ngambilnya kalau misalnya yang harimau itu kan buas, jadi dia teman-teman ya harus dibius gitu kan, dibius. Ya dibius. Biusnya disuntikin gitu dari jauh. Jadi kalau untuk hewan buas tuh dia tuh ada kayak tembakan yang itu tuh isinya tuh bius gitu, obat bius. Oh jadi sebelum diambil spermanya itu berarti dibius dulu gitu loh? Iya dong, dibius dulu. Oh dibius dulu. Dan disimpan dan itu dikembangkan. Bius terus nanti habis itu tinggal ambil spermanya tuh pakai kayak semacam selang kecil gitu yang dimasukin ke penis harimaunya, terus nanti tinggal ngilu gitu. Tapi sorry gue mau nanya bentar nih, kayak penasaran aja, emang kalau misalnya dia ambil kayak gitu, emang dia nggak bisa berkembang biak sendiri apa gimana sih? Apakah kayak cewek-ceweknya kurang seksi gitu harimaunya? Selera. Mungkin nggak dapet fetishnya gitu. Enggak, coba boleh. Dia juga bingung banget. Emang gue nanya apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuh kayak hewan besar kayak sapi aja itu tuh untuk melakukan reproduksi sendiri tuh susah. Dia butuh bantuan orang lain gitu. Sapi tuh, bahkan sapi sendiri aja tuh banyak yang perlu inseminasi buatan. Jadi apa ya? Bahasa gampangnya tuh dia susah untuk kawin sendiri gitu. Dia butuh bantuan. Emang butuh bantuan manusia. Perannya aja. Iya, peran di kebun binatang tuh kayak gimana sih? Kayak dia seperti perannya itu karena emang semuanya semua aktivitas di kebun binatang itu nggak lepas dari peran dokter hewan ya. Bahkan pemberian makan nutrisinya aja itu kan harus
persetujuan dokter hewan dulu, jadi nggak bisa asal gitu. Seluruh kegiatannya. Oh, jadi selama ini tuh hewan dikasih makan kayak dihitung juga gitu proteinnya, nutrisinya. karbohidratnya. Iya, nutrisinya harus iya. Iya, karena kan ada nutrisi minimumnya. Iya. Bertahu kan? Aku baru tahu suka. Iya, gue kira kayak ya harimau kasih makan lemparin enak daging gitu kan. Ya, ikan memang pelet Berarti makan. Ada waktu-waktunya juga, waktu tertentu mereka dikasih makan gitu, nggak asal ngasih makan aja. Berarti kalian tuh pelajarin udah anatominya, terus kalian nutrisi setiap hewannya. Ya, nutrisi dasar tiap hewan dipelajarin, makanya lebih kompleks karena beda-beda setiap hewan. Hal-hal sih kayak pelajaran unik, bukan pelajaran unik juga sih ya sebutannya Bang, ya yang menarik gitu loh dari yang kita nggak tahu hewan. Kita nggak tahu nih. Coba kira-kira apa nih? Apa Adakah? ya, sebenarnya semua, kalau menurut aku sendiri sih semua pelajarannya menarik sih, karena benar-benar beda banget sama manusia. Tapi kan sorry nih, ini kayak gue nanya lumayan abstrak ya, kan emang si Kayu ini kan emang demen kucing ya. Biasanya kalau orang yang demen kucing tuh demen anjing, bahasa gue nyablak banget. Yang suka kucing gitu kan ya, yang suka kucing kan kayak pengennya dipelihara sayang. Tapi kenapa kayak suka gitu ngebedah-bedah hewan, bukan kayak kasihan atau gimana gitu? Sebenarnya untuk ngebedah hewan sendiri pun ya kasihan, tapi kan itu kayak udah tuntutan dari kampusnya kan harus. Iya. Ini hewan-hewan yang dibedah tuh biasanya cuma tikus, habis itu ular, kelinci, kayak gitu sih hewan-hewan yang dibedah buat praktikum langsung. Coba. Iya. Susah banget. Ini nih kan lagi zaman pandemi corona nih. Nah, menarik nih, corona di hewan tuh. Berarti kalian belajar juga dong. Ini pasti belajar sih, pasti tentang virus-virusnya, cara mengetahui suatu hewan. Cara mendeteksi apakah kalau manusia kan dia di PCR atau kayak ada apa tanda-tandanya tuh gejala atau nggak gejala berapa anget ya, gejala anget kayak, gitu kan, bersin gitu kan. Sebenarnya aku belum kalau di hewan gimana spesifik sih tentang ini, tapi waktu itu sempat dibahas sekilas sama dokternya. Jadi ada kasus, tapi belum ada di Indonesia ya, di luar negeri, di Australia kalau nggak salah, itu tuh ada kucing yang kena COVID itu tuh gejalanya mirip-mirip sama manusia, gejala yang dialamin manusia. Panas, nggak bisa. Jadi panas, batuk, suhunya tinggi, terus nafasnya juga dia tuh tersedak-sedak gitu loh, kayak ngap gitu, kayak gitu. Jadi gejalanya sebenarnya nggak beda jauh. Kucingnya pilek juga gitu, pilek? Nggak pilek, nggak. Dia lebih ke batuk kalau kucing. Berarti kalau pilek itu lebih ke ini ya, banyakan minum es kayaknya itu kucingnya. Enggak kayak gitu dong. Soalnya lu ya kayak lu kan lagi sebentar. Kan yang case-nya di Australia itu gimana cara orang tahu kalau misalkan dia terkena corona? Emang ada swabnya Pak? Apa gimana? Waktu itu kalau nggak salah emang ada swabnya deh. Dan dia tuh didiagnosa terkena COVID tuh karena emang pemiliknya juga kena COVID. Berarti kalau misalkan bak nih terkena, dia punya pendarahan, berarti bisa pendarahan juga kena. Kalau manusia itu bisa menularkan ke hewan, tapi kalau dari hewannya itu nggak bisa menularkan ke manusia. Cakep. Berarti kalau misalnya gue kena, ikan-ikan gue juga mesti dicek tuh. Lah ikan gimana lah? Ceknya gimana lah ikan lah? Sebentar. Langsung gitu, jadi ya. Sebentar. Kayak apa? Manusia bisa nular hewan nggak bisa nular manusia. Berarti corona itu bukan dari kelelawar. Ya. Enggak. Bercanda. Maksudnya kayak gitu aja, ikutin news yang awal-awal kan kelelawar bla bla bla. Oh iya. Kan takutnya. Kita nggak ada yang tahu kan dari awal dari mana.
Mungkin kan nggak bisa nularin, hewan nggak bisa nularin ke manusia kecuali kelelawar, kan nggak tahu. Kecuali emang Iya. dimakan atau lewat makanannya dia dimakan. Oh ya dimakan. Waktu itu kayak gitu tuh ya, case-nya awalnya. Kalau nggak salah. Iya, case awal katanya dimakan kan, emang kalau di awal negara kan Cina kan diperjualbelikan kan, makan gitu juga kan. Nah, opor kelelawar apa kalau nggak salah gitu makannya. Alah, oh gitu. Udah kali bang, udah jam berapa nih bang? Kita udah lama nih bang. Ini paling ini. Obat ya. Ada beberapa pertanyaan terakhir sih, kayak ini. Kan kucing ada banyak nih ya, Kak. Berarti apa? Ada berapa hewan peliharaan tadi? Kucingnya ada 5. Kucingnya ada 5. Selain kucing? Selain kucing ya ada banyak sih, ada ikan juga di rumah, ada ikan, Wow. ada burung. Oh, Kak Ada Ayu banyak ini hewan peliharaan. tinggal di kebun binatang apa gimana? Sorry. Banyak banget hewan peliharaan lagi ya. Enggak gitu dong. Kucing Berarti 5. Jadi tempat penangkaran hewan kebetulan di rumah. nah, cakep Oh, penangkaran gitu hewan dong. ya? Enggak Kalau bercanda. ada Gitu. tektokan gini, udah bagus. Kan asik, kan lama-lama nyaman tuh, nyaman. Iya, oke lanjut nih pertanyaannya. Udah, nih menurut Kayu ini nih, hewan peliharaan menurut kakak sendiri itu tuh apa sih? Arti hewan peliharaan. Apakah teman hidupku ketika pasangan orang memilihku? Apa sih? Nah, iya, atau kayak ya udah silakan dijawab. Apa ya? Kata-kata yang bingung juga. Karena kalau kita udah deket banget sama hewan peliharaan tuh, bahkan ketika hewan peliharaan kita sakit tuh, ya kayak kita kayak kita ke adik kita sendiri deh gitu. Oh, udah jadi keluarga. Jadi keluarga, bener. Kan kayak gitu. Simbolannya nggak sih? Mungkin lebih lama lagi kayaknya bisa dimasukin ke kartu keluarga itu nama hewannya. Bisa jadi Bisa kan ada dapet. 5 tuh. Jadi, iya kan. Keren tuh, Pak, keren Bak. Dah nih kita closingan aja Bak. Ya udah, ini terakhir kalau gitu gue nanya nih. Ada pesan-pesan nggak nih yang mau disampaikan buat para adik-adik kelas yang ingin masuk kedokteran hewan? Ya, atau yang masih bingung gitu kan ya. Aduh, gue mau masuk Aduh, dokter umum apa apa ya? dokter hewan gitu loh. Iya, Nah, ini apa dokter mesin gitu kan, montir. Silakan. Ini menarik sih sebenarnya, karena kan kalau emang mau masuk kedokteran hewan tuh mending ini dulu deh, dicari tahu dulu kira-kira matkulnya tuh sesuai nggak sama apa yang kita mau gitu. Karena kasusnya di angkatan aku sendiri tuh banyak banget orang yang udah masuk tuh ngundurin diri karena merasa nggak sesuai, bahkan nggak sanggup gitu. Karena kan materinya banyak banget. Itu tuh kompleks. Jadi sebelum milih buat masuk kedokteran hewan, mending dicari tahu dulu kira-kira nanti belajarnya apa, jadi nggak sia-sia masuk situ. Tuh. Tuh dengerin Fox, lu tuh masuk jangan asal masuk. Lu demennya pada masukin doang sih lu. Salah jurusan lo kayak Bak no. Iya, salah jurusan lu makanya. Lu salah jurusan keluar kedokteran hewan kayak monyet muka lu pada. Oke, makasih nih kali ini udah ngeluangin waktunya nih buat kita asik. Ntar kalau misalkan Kayak kita orang penting banget nih. itu dia, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari para apa ya, para Diskufox, para penonton nih, bisa kali ntar di kontak-kontak ke Kayu nih ya. Boleh nggak Kayu kayak gitu? Boleh. Ya, boleh. Oh bisa tuh, nanti bisa lewat asal nanyanya seputar hewan aja kali itu ya. Gak boleh nanya kayak kamu udah makan belum ya, itu ya, kurang ajar kayak gitu, kurang ajar ya. Kurang ajar. Banyak penjaganya tuh, jangan. Salah satunya saya. Iya, setuju. Udah. Nanti kalian nih bisa DM kita atau DM ke Kak Yuni. Kontak mana coba? Ada Instagram Kak Yuni atau apa? Iya, bisa lewat Instagram. Apa nih username? Bisa dibagi. Instagram ya. Tahu mau follow guys. Bentar aja. Biasa. Boleh gimana ke Instagramnya Kak? AYNZHR. @AYNZHR. Okay. Simple, mudah dihafal. Oke. Makasih ya nih Kak Yuni nih. Lu nungguin apa? Maafkan untuk
kerandoman teman saya ya. Iya. Makasih ya. Oke, jadi sekian tuh kayak ini. Oke, kalau kayak gitu. Oke, Kak Ayu nih makasih banget ya udah mau sharing-sharing nih kayak ya yang mungkin disupport sama kita juga baru tahu gitu akhirnya kan. Thank you banget kesempatan waktunya. Ngundang ke podcastnya. Ini podcastnya apa ya ngomong-ngomong namanya? Ini Diskusans. asik, keren. Ini kita bisa cari di YouTube. Aduh, kayak ini. Apa? Iya, kayak ini kan masih ibaratnya gimana ya? Masih harus ini loh, tidak boleh ketinggalan dunia luar. Nah, Voltin ini nggak boleh ketinggalan Voltin juga loh. Kayak ini soal Voltin juga nih. Nggak boleh nih kayak gini. Nggak bisa nih. Nanti ada Nggak bisa, di YouTube yang Voltin. Kalian nanti Bener. di share di Instagramnya juga ada di voltin.id. Oke, thank you Kak Yuni atas waktunya. Thank you, Yuni. Assalamualaikum. Makasih banyak. Assalamualaikum. Bak, Oke. kan udah nih. Kita udah datengin dari mahasiswa kedokteran hewan. Jauh banget emang jauh banget emang. Emang kita udah mengundang dokter hewan tadi, kita bertanya-tanya tentang asasi binatang, Demi cita-cita lah dia ya. Selanjutnya apa nih Bang? Kita enakan ini. Selanjutnya ya seperti yang kita udah di pembukaan tadi kita bilang ingin mengundang pencinta binatang itu. Pemelihara apa ngomongnya ya? Pelihara ya pokoknya. Cinta. Cinta kali ya. Iya cinta mungkin. Nih, nah guys kita mau ngundang salah satu teman kita lagi nih yang memelihara hewan-hewan apa ya? Dia hewan-hewannya banyak sih ya. Hewan purba dibilang purba enggak ya? Enggak sih. Kayak nanti kita tanyain aja lah langsung gitu kan. Tanya langsung aja boleh. biar lebih jelas. Nah, boleh tuh. Kita dipanggil aja. Coba Mas. Halo Mas Christopher. Halo guys. Welcome back dia. to Diskusans. Gimana? Jadi kali ini kita bakal Welcome nge-review lagi makanan akhir bulan. Enggak. Bukan dong. Beda. Masih tetap hewan. Beda dong. Masa Beda. itu? Oh kita mau review ini aja. Jadi katanya di sini Topper ini ya. Topper mau makan Whiskas katanya di sini mau nge-review Whiskas. Gue pernah loh bikin itu di story Instagram. Oke, nanti pengalamannya kita perkenalan dulu kali ya. Ini perkenalan dulu mungkin. Buru-buru banget ya Bang. Buru banget. Masih panjang waktunya. Boleh Mas Christopher perkenalan coba. Hai guys. Ya udah pas kenal lah ya. Mau gue udah sering nanya ngeliat lu. Sombong banget. Baru berapa kali? Perkenalan gitu ya. Iya nama gue Christopher. Hai guys. Halo Mas Christopher. Hai. Jik, kamu ngapain hari ini? Mas Christopher tahu di sini ngapain? Nggak tahu. Jalan tadi tiba-tiba. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba Rencana kan cinta emang datang. Emang saya kan gabut ya, nggak punya kerjaan, jadi bisa lah. Yang kelihatan follow dari yang lagi. mukanya emang nganggur gitu sih kelihatan mukanya. Kelihatan sih emang muka-muka mengangguran ya. Iya. Jadi gini nih Mas Christopher, kita ngundang Mas Christopher buat obrolan tentang seputar hewan. Ini di tempat saya sih ada hujan. Kalau kedengaran nanti biar Enggak tahu aja. apa-apa, di sini juga. Aman ya? Oke. Aman kok. Jadi- Di tempat gua salju sih. Makanya gitu. Jadi gini nih Mas Christopher, kita ngobrol-ngobrol tentang hewan peliharaan sih. Kayak seputar hewan peliharaan Mas Christopher tuh melihara apa aja, perawatannya apa, aktivitas setiap harinya, pengeluarannya gimana, bla 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 bla. Coba Mas Christopher dulu deh di awal. Ya. Melihara apa aja nih Mas Christopher? Oh, kalau ditanya peliharaan, ini dari gua kecil atau yang sekarang? Terserah dari Dari lu segini boleh. Dari lu segini Dari boleh. kecil boleh. Dari gua embrio ya. Iya, dari lu Itu embrio. kobras. Oh, enggak dari Pokoknya biju. dari- Kalau dari kecil nih, gua pernah merah kelinci. Kelinci dari kecil. Pas kecil pernah pas sampai sekarang? Iya. Sampai dari dulu doang, pas kecil, pas gue SD. TK deh, TK ya. Kelinci, jadi kayak bokap gue tuh sering random gitu loh, tiba-tiba pulang bawa kelinci. Itu buat di sate apa gimana, Bang? Enggak, buat dipelihara lah. Oh, Gue gak pernah makan sate kelinci loh. Walaupun iya. saya tampaknya gini kan, gak pernah makan Iya. sate kelinci loh saya. Emang mengangguran emang jarang. Iya. Iya, Jarang. terus pernah pelihara kelinci, terus
kelinci sempet 3 kali, terus 3-3 itu dibuang. Soalnya memang Ini kan kita gue kayak salah tinggal bintang masih tamu deh. Kita ini ngomong Enggak, pecinta dengerin binatang. dulu. Mana ada Dengerin pecinta dulu. binatang buang? Dengerin Coba dulu. dengerin klarifikasi duluan. 3 nih. Nah kan gue tinggal waktu itu masih ada bareng sama tante kan, bareng sama tante gue. Nah tante gue kok tante gue tuh nggak suka sama hewan, jadi bukan dibuang sih, dikasih ke orang lah. Iya, dikasih ke orang. Pindah Terus tangan kan. iya pindah tangan. Terus gue juga pernah, kalau yang sekarang tuh tarantula. Gue melihara tarantula. Terus gue melihara anjing. Terus gue melihara ada lovebird. Mukanya maju tuh kan. Saudaraan. Lanjut. Ada lovebird sama ada itu apa namanya, kucing. Berarti ada tarantula. Sama bokap gue tuh ada ini burung pipit di rumah. Nggak tahu dia burung apa. Pokoknya burung gitulah. Nggak tahu gue burung apa. Tapi katanya burung pipitnya dibawa-bawa terus ya? Oh iya, memang kebetulan kecil. Iya, memang enggak kan? Iya kan memang benar kan? Kan buat jalan-jalan kecil, kan? biar gak jenuh disangkar terus kan. Dia jalan-jalan di Emang cuman iya benar, emang cuman anjing dong yang bisa diajak jalan-jalan. Burung juga bisa. Betul. Limbatnya bawa burung jalan-jalan. Iya. Berarti Mas Christopher tadi ada. Hapus yuk. Mas Christopher ada. Mas Christopher ada apa? Tarantula satu apa 2? Iya, tarantula cuma 1 doang gua. 1. Anjing ada 3. Anjing ada 3. Wow. Terus kucing sebenarnya ada 2, tapi satunya lagi tuh nggak tahu kemana, kayak hilang deh. So kan kucing gua kan dilepas di apa namanya, carport gitu kan. Terus dia kalau bisa buka pintu garasi kadang-kadang kayak dia ngilang gitu. Terus sering kayak ngumpet-ngumpet di bawah kolong apa sih, mobil. Jadi kalau misalnya bawa mobil kadang-kadang ke bawah, jadi kayak ngilang gitu dia. Dia tinggal 1 doang kucing. Ngumpet di kolong mobil, kalau bawa mobil ke bawah. Iya, jadi tuh kadang masih kayak di sela-sela mobil bawah gitu loh, masuk dari bumper gitu. Iya, oke. Saya kurang paham sih, tapi oke lah, nggak apa-apa. Ya, mungkin yang punya kucing ngerti lah ya. Ngerti, iya. Terus kucing gitu. Ada 2, berarti tinggal 1 kucing sekarang ya? Iya. Terus lovebird ada 4. 2 doang. Lovebird ada 2, berarti total ada banyak ya. Tadi yang saya nggak ngitung, nggak apa-apa. Ada banyak, benar. Iya. Lanjut, Mas Bak, ada pertanyaan lagi Mas Bak? Iya, mungkin kayak lu banyak nih kan binatang ya. Gimana sih cara lu nge-handle-nya dari keseharian lu itu? Kan lu pasti bingung, apakah lu dari bangun tidur langsung ngasih makan anjing lu gitu. Ya kan? Bangun tidur langsung ngasih bawa jogging tarantula lu gimana sih? Oh, karena banyak jadi ada mbak sih kalau gue. Anda siapa sebenarnya? Sebentar, gimana? Berarti Anda instan ya? Memelihara. Gak bercanda. Oh, bercanda. Saya hampir nggak bercanda loh. Ya, jadi mungkin sampai situ aja ya. Jadi kalian kalau mau melihara banyak, simple. Saya kaget loh. Panggil mbak aja. Jadi aktivitasnya. Karena banyak kan, kalau gue kan bangun sekarang ini kan siang mulu ya. Nah jadi kalau pagi kan mesti kasih makan, biasa udah ada yang nyiapin makan gitu. Terus kalau misalkan mandiin, kadang-kadang gue mandiin, kuning kuku, kelanjing. Terus kalau misalkan kucing, biasanya cuma beresin ini sih, pasir buat ya kan, taruh pasir buat sama pipis ya kan. Berarti kayak kalau tarantula paling cuman, tarantula sebenarnya paling jarang di ini ya, dipegang. Soalnya kan gue cuma pakai taruh, bukan takut, soalnya kan gue belinya yang kalau nggak salah tuh yang Old World punya, gitu. Tarantula ada 2 jenis, jadi ada Old World sama New World. Ini kalau salah tolong dikoreksi ya, ini seingat gue aja. Old World sama New World. Kalau yang New World itu tuh biasanya yang kayak tarantula dari Asia gitu tuh biasanya yang beracun. Nah ini gue belinya yang Old World, Brachypelma apa gitu, pokoknya kata tarantula bulu api kalau nggak salah namanya kalau di Indonesia, Brachypelma. Jadi gue beli yang nggak beracun.
Dan juga ukurannya juga masih 2 cm, 3 cm, masih sting gitu, jadi masih kecil. Kan soalnya itu juga jarang gue pegang kan kalau tarantula. Jadi cuman gue kasih makan, beresin kandangnya doang, biar kan gue pakai kokopit tuh apa ya, istilahnya kayak pasir gitu, tapi bukan pasir, makanya serbuk kelapa, namanya kokopit gitu. Oh, Baca kokopitnya doang yang gue bersihin. Kenapa? Kalau berarti bisa disimpulin kayak agak ribet apa biasa aja, Mas Christopher? Sebenarnya tarantula mah gampang kalau menurut gue. Oh, lebih gampang daripada hewan yang lain? Iya. Iyalah, kalau anjing kan ribet banget. Kalau menurut gue sih ribet ya kalau anjing. Nggak ribet sih, lebih kafe. Lebih butuh perhatian lebih lah kalau anjing. Kalau misalkan dari pengeluaran, kan ada beberapa tuh tadi tuh kan, dari ada anjing, kucing, tarantula, lovebird, pengeluaran yang paling paling banyak gede. mungkin. Iya. Paling gede ada di anjing sih. Anjing ya? Iya, soal dog foodnya aja kan beli kiloan ya. 1 kilonya aja 180.000 nih. 180.000 itu buat berapa? Buat berapa lama? Ya 1 kilo buat 3 anjing. Ya paling cuma seminggu 2 minggu kali. Iya. Wow. Seminggu Kaget 2 ya? minggu ya? Seminggu Harga paling dirinya paling lebih gede kayak daripada harga dirinya kayak anjing. Agak terus dia mahal bukan ya? dog food doang masalah Iya. makannya. Ada Iya, ada ayam, kadang-kadang ikan, kadang-kadang dikasih babi juga. Tapi Ya kan kalau ownernya misalkan makan. Makan kita juga makan kan, berarti sekalian dong. Iya bener dong. Iya, Mas berarti kakak. 180.000 itu termasuk ownernya makan. Bukan Bisa. itu. Bukan itu bukan. dong, Bang. Nggak gitu dong, Bang. Jadinya. Kayak gitu ya. Kirain gitu kan ownernya ikut makan makanan anjing juga kan. Ya 180 cuma buat mereka doang. Kalau misalkan emang udah sayang sama peliharaannya, ya apalah arti finansial. Iya. Kan udah sayang banget, anggap lah. Iya berarti sih sebenarnya. Iya. Coba. Apa lagi? Gimana? Apalagi kaget gue apa lagi? Oh iya. Biasa lu ya ngomong gitu ya. Lupa. Tadi lu cukup cerita tentang anjing lu banyak lah ibaratnya. Ya aktivitasnya segala macam. Itu kalau misalnya kayak lovebird-nya itu kalau memang lu biarin aja gitu, apa nggak pernah lu handle? Bagaimana? Kalau burung tuh kebanyakan bokap gue sih yang handle. Anda lebih kenal sebenarnya ya? Enggak bener, ini beneran. Soalnya kan dia yang dia yang lebih suka burung. Jadi kadang-kadang gue cuma beliin makanannya doang biasanya. Sama palingan ganti air. Oh berarti nggak terlalu ribet anjing. Iyalah. Tapi kan beda, maksudnya kayak gimana ya, anjing tuh tipe peliharaan yang dihandle lah, berarti lu bisa main, main segala macem, ya kan? Nah, kalau burung lu ajak main ya terbang, anjing cabut. Nah itu yang terjadi sama bokap gue. Jadi bokap gue tuh kalau melihara burung biasanya sering diajak main gitu loh, sampai dibeliin bola-bolaan gitu. Kalau bokap gue, jadi kayak bokap gue tuh lebih ngehandle burung. Kalau mungkin kalau buat kita kan yang seumuran gue kan burung ya udah cuma buat dilihat, dipandang pagi-pagi gitu doang kan. Kalau yang buat bapak kayak bokap gue kan kayak mungkin lebih hobi kali ya. Buat hiburan kali. Iya buat hiburan juga. Tapi apa sih yang ngebuat tuh berpikir nih kayak mau melihara tarantula? Dari lu sendiri ya? Tapi dari lu sendiri kan mau melihara tarantula kan? Iya. Tarantula, anjing gitu kan, kucing itu apa tuh ya buat lu mikir kayak gue melihara ini ya? Kalau ini sebenarnya alasan buat semuanya tuh ada beda-beda. Kalau anjing tuh memang dari gua kecil udah ada. Jadi keluarga udah melihara anjing lu daripada lu ya? Enggak tua. Jadi keluarga udah punya pernah pelihara anjing. Dia udah sering beli. Ya nggak tahu ya tuan siapa ya? Tuan gua anjing daripada tuan gua lah. Ya lu kan anjing. Yuk, tahan jangan kasar biasa. Nah, jadi gara-gara udah keseringan beli
sekeringan melihara hewan anjing jadinya ini nyampe ke bawah lah. Nih kan Christopher udah cerita banyak nih ya. Berarti dia udah berpengalaman lah dalam memelihara Enggak lah, suatu biasa hewan, aja. ya kan? Wih, dan seperti merendah aja. Kagak, gue gak berpengalaman. Lebih kali. berpengalaman sebenarnya mbaknya sama bokapnya sih sebenarnya. Gini kali Bang ya. Mungkin lu bisa Coba. kasih tahu nih ke Discussful kan, kayak kalian tuh kalau mau melihara, kalau kalian tipe orangnya males untuk take care atau kayak ngerawat kandangnya segala macam, enaknya melihara ini gitu loh, atau enggak kayak jangan melihara ini karena ini butuh kayak yang benar-benar harus dirawat gitu loh. Gimana gitu? Coba. Silakan Mas Christopher. Ini kalau menurut gue tuh sebenarnya kalau mau enak, mau gampang, kalian ya kalau mau melihara ada orang lain gitu, kalian cuma main enak aja kalau menurut gue. Tapi kalau kalian lu mau enak gitu aja ya, cuma mau lihat lucunya kan. Kalau anjing mostly kayak gitu tuh, kan orang melihara udah melihara dari kecil, dari papi, mau lihat lucu dari papi doang kan, pas gedenya dibuang. Menurut gue ya lu mikir aja lah, sebenarnya lo kalau cuma mau melihara buat lucu doang kan sebenarnya nggak bisa. Masa anjing lo mau papi terus, nggak mungkin dong. Maksudnya kan juga mesti ya lu gede, kalau misalnya nggak ada bonding sama dia, lu nggak bakal ngerasain yang namanya sayangnya itu. Jadi menurut gue kalau mau melihara ya lu mikir dulu lu siap atau enggak buat ngerawatnya. Berarti harus ada persiapan terlebih dahulu lah ya untuk memelihara. Apalagi hewan-hewan yang kayak reptil gitu-gitu ya. Karena kan gue baru-baru ya melihara tarantula. Juga itu sebelum melihara juga gue research dulu kayak gimana sih caranya meliharanya, terus apa aja kebutuhannya kayak gitu. Jadi bukan asal lucu beli gitu. Baik. Tuh, Fox dengerin, harus siap dulu. Makanya, iya. Lu jangan melihara kucing ujungnya jadi kucing kampung lu pelihara semuanya. Jangan. Dah, mungkin segitu kucing aja kali kucing ya. Kampung lu. Nah, tuh kucing kampung loh. Padahal. Ya udah nanti dikat. Ya, oke. Mungkin segitu aja kali sih Mas Christopher ya. Thank you loh. Lu dong, nanya lu dong. Kan apa? Pencinta binatang. Terakhir nih, lu kan pencinta binatang kan, banyak binatang. Menurut lu peliharaan lu ini kayak apa sih sebutannya sih? Aduh, arti apa ya? Arti dari peliharaan lu ini buat lu itu apa? Iya. Buat lu itu arti hewan peliharaan buat gue ya lebih ke ini sih. Kan karena gue anak tunggal, jadi kan gue jarang curhat ngobrol juga kan dia. Enggak, ini beneran bukan curhat. Oh iya. Kan karena memang gue jarang ngobrol juga di rumah. Komunikasi sama orang tua juga ya seadanya doang kan. Jadi gue lebih banyak dekat sama hewan gitu. Dia lebih ke teman hidup sih bisa dibilang. Jadi apa-apa menurut gue ya bisa ngerti lah mereka, apalagi anjing tuh menurut gue paling bisa ngerti sih. Kalau misalnya gue lagi sedih atau apa, dia bisa tahu gitu loh. Itu yang gue rasain ya. Jadi emang dia lebih ke teman hidup sih gue. Lebih ke teman hidup, lebih ke jadi bagian dari keluarga. Iya betul. Udah dapat lah feel-nya lah. Paham nggak? Iya. Bagus. Oke, Mas Christopher, mungkin cukup segitu aja dari kita kali ya. Dari pertanyaan kita kali ya. Thank you banget ini untuk Mas Christopher ya. Iya dong, mungkin selanjutnya nanti kalau ada binatang-binatang lagi kita sharing lagi ya, tapi bawa mbak lu kalau bisa sama bapak ya. Bawa bokap gue ya. Nah, seperti kayak tadi lagi nih para diskusi, kalau misalkan emang ada pertanyaan tentang pemeliharaan bisa dikontak ke kita, ke Voltin.id atau boleh dikontak kan Mas Christopher? Misalkan iya boleh. Itu ke mana? Langsung ke ini aja, langsung ke Voltin aja. Kalau mau nanya mah. Iya. Oke, boleh. Tuh, nggak usah DM nanti kalau DM takutnya malah ini kan. Nah, punya rasa kan nggak gimana gitu kan. Punya rasa, iya. Oke. Yo, thank you. Nih, terima kasih ya Mas Christopher ya. Terima kasih Lopa. Ulangin waktu ya. Bye guys. Thank you Mas Christopher. Dadah. Nah, tuh, Bak. Cakep ya, Bak. Untuk hari ini kita pakai gila. Udah ada dokter hewan. Tadi ya kan, udah ada Mas Christopher.
memelihara hewan sebanyak itu. Wah, ini obrolan kita seru sih ini. Bener. Aja nih, gue lihat dia nih. Coba dari Bak, simpulannya apa nih Bak? Simpulan biar enaknya langsung. Biar kita closing aja nih. Oke. Mungkin gue simpulin tadi aja ya pembahasan sama kedokteran. Kedokteran hewan. Ya seputar kebun binatang ya. Jadi mungkin yang kayak tadi udah dibahas juga nih sama bintang tamu FKH kita. Memang kebun binatang itu kan dibuat untuk penangkaran, untuk kayak melestarikan hewan-hewan yang mau punah gitu loh. Nah bahkan kita tahu juga dari kedokteran hewan sendiri turun tangan gitu loh untuk ke kebun binatang ini. Ada perawatannya dari segi makanannya, dari segi kebersihannya itu pasti harus dirawat banget sih gitu loh. Jadi makanya kalau untuk yang negatifnya dari kebun binatang itu ya, itu kayaknya memang dari individunya masing-masing. Bener kayak gitu sih ya. Kayak kitanya emang memperlakukan hewan itu tuh tidak seperti kita memperlakukan manusia lagi gitu. Padahal kan mereka juga punya hak asasi, bener lah. Setuju. Oke, mantap banget. Itu untuk kedokteran hewan ya. Kalau misalkan yang dari hewan peliharaan sih kesimpulannya mungkin kalau misalkan kalian ini ingin memelihara, harus ada kesiapan. Harus ngulangin waktu, harus ngulangin tenaga ya. Kalau misalkan kalian ingin melihara hewan, jadikan teman hidup lah. Iya, asik, bener banget. Kalau nggak siap melihara hewan kan aja. Kalian mau lihat lucu-lucunya dong gitu banyak di YouTube loh. Jangan sampai kalian melihara cuma mau lihat lucunya, akhirnya hewan itu tersiksa gitu loh. Setuju. Jadi gimana ya, dosa buat kalian. Setuju. Kalian memperlakukan mereka itu nggak benar gitu. Setuju. Nah, udah. Benar. Seperti gitu aja kali ya bulan hari ini, Bak. Oke. Closing, Bak. Gimana nih Bak closing, Bak? Gitu. Thank you aja. Kayak gitu aja mungkin ya konten diskusan episode 2 ini. Yang pasti ditunggu lagi. Diskusan yang lain pasti masih banyak banget dong, Voltin. Bener nggak? Menarik lagi diskusinya. Oke, stay tune terus. Untuk para diskuser, kalau misalkan ada tema-tema yang ingin disampaikan atau bahas ini dong, bahas ini, nanti langsung DM aja atau komen ke @Voltin aja. Ya. Betul banget, pasti kita Instagram kita apa? @voltin.id ya. @voltin.id, betul. Ya, nanti dan untuk YouTube kita jangan lupa ya. Bisa juga komen di YouTube kita ya. Di YouTube kita betul. Di subscribe. Subscribe, jangan lupa komen, di like, biar kita makin semangat bikin kontennya. Ya. Oke, sekian aja dari gua, Pak Fatih, dan teman gue. Ya. Gua Bak. Nah, see you in discussions episode selanjutnya. Thank you. Dadah.